Kali ini saya akan jelaskan ke bagaimana Anda memanfaatkan VSM sebagai simulator untuk pemrograman basisnya C++ dengan library Arduino. Nah, kalau di minggu-minggu sebelumnya itu saya udah jelaskan bagaimana teknik pemrograman untuk port ya, yang Anda bisa dari mulai komunikasi, ya komunikasinya serial, kemudian bisa buat structure dan I/O programming ya, tentunya untuk digital read sama digital write. Kemudian mode dari setiap pinnya, apakah itu sebagai input atau sebagai port. Nah, secara fisik realnya itu kalau kalian mempergunakan ESP32 ataupun Arduino, Anda butuh alat ukur yang jelas. Satu, multimeter, kedua misalnya dengan atau mempergunakan dengan osiloskop. Nah, ini tentunya saat belajar pemrograman ini akan sangat menyulitkan karena Anda sendiri tidak berada di laboratorium. Nah, di pemrograman yang basisnya Arduino ini, seluruh pin yang ada di microcontroller itu semuanya nanti akan dikonversikan menjadi I/O port, kemudian analog port ya. Jadi kalau I/O itu berarti semuanya basisnya digital, artinya 0 atau 1 ya, nilainya high atau low. Nah, kemudian kalau untuk yang analog ini nantinya outputnya bisa berupa voltase ataupun pembacaannya pun juga mampu membaca voltase baik 0 sampai 5 volt. Jadi bisa 0,1, 1 volt gitu ya, 1,5. Nah, dalam pemrograman yang basisnya microcontroller itu, karena microcontroller itu punya fungsi yang sangat spesifik, jadi Anda bisa melakukan simulasi di komputer Anda untuk mensimulasikan seluruh aktivitas yang ada di microcontroller. Nah, produk yang ada untuk simulator itu persis sama halnya dengan kalau misalnya Anda belajar jaringan. Jadi kalau di jaringan itu ada packet tracer. Nah, kalau di microcontroller itu ada yang namanya Proteus. Nah, Proteus sendiri dia punya produk yang namanya VSM. Nah, VSM ini dia kita bisa melakukan pembuatan skematik ya. Misalnya kita masukin resistor, transistor, kemudian microcontroller yang ada. Kemudian pemrogramannya juga bisa dilakukan dan disimulasikan di simulator ini. Nah, di Proteus ini memang seharusnya Anda bisa pakai yang kalau mau full misalnya mendesain ya, dari mulai desain skematiknya, Anda bisa membuat terlebih dahulu sebelum melakukan real implementasi ke perangkat keras. Anda bisa buat desain terlebih dahulu di simulator. Misalnya di sini ada bentuk tampilan, ada LED gitu ya, kemudian ada microcontroller dan yang lainnya ya, ada misalnya voltase, voltmeter ataupun osiloskop. Nah, selain itu juga kalau nanti Anda sudah buat skematiknya, sensor dan segala macamnya, nanti kita bisa running sesuai program yang dijalankan. Nah, ini semua. Anda bisa dapatkan ini ya untuk halo, jelas nggak? Barusan agak lost koneksi. Halo? Sudah Pak, sudah jelas Pak. Tadi terputus. Iya, makanya ini agak repot nih kalau udah. Kalau sudah simulasinya jalan, maka kita bisa melihat
aktivitas atau yang dilakukan program kita terhadap si mikrokontrolernya. Nah, makanya dia ada Proteus VSM gitu ya. Nah, contohnya hanya saja pada kasus ini Proteus ini hanya menyediakan mikrokontroler yang basisnya Atmel. Tetapi pemrogramannya sudah kompatibel dengan Arduino. Jadi sebenarnya yang ada di Proteus itu contohnya adalah Arduino ya. Contohnya di sini Arduino Nano. Nah, di Arduino Nano ini juga sama, pemrogramannya juga secara programmingnya akan tetap sama dengan ESP karena semuanya akan diplot ke dalam pin dan port yang sama. Library-nya juga sama kecuali yang kayak TCP/IP. Jadi Anda bisa gunakan ini untuk pemrograman. Jadi tidak harus langsung ke hardware. Kecuali nanti kalau sudah paham baru nanti bisa ke hardware. Nah, ini bisa jadi solusi bagi yang kalian yang belum memiliki ESP ya. Jadi mulainya pemrograman tetap bisa jalan. Kalau dilihat dari fisik yang ada ini, Anda bisa lihat di sini Arduino Nano ini ada pinnya, misalnya 2, 3. Nah, ini kan pin digital. Kemudian nanti ada pin analog. Biasa pin analog itu ditulisnya A0, A1, A2 dan seterusnya, tergantung tipe ini. Nah, nanti Anda bisa download terlebih dahulu ya. Ini try for free, masukin linknya. Nah, dari link ini linknya dikirim ke email, kalian masukin email, nanti muncul ada link untuk downloadnya. Sebenarnya cukup satu orang aja, yang penting bisa download, dapetin linknya saja untuk simulasi. Nah, udah muncul belum kalau ini? Sudah, Pak. Tampilan sudah ya. Tampilan Proteusnya udah muncul ya. Nah, di sini saya kasih sampel pengenalan terlebih dahulu untuk Proteus Simulator ini. Jadi kalau di awal itu Anda sebenarnya tidak ada bagian yang skematiknya. Nah, ini bagian skematik namanya. Nah, bagian skematiknya ini kalau yang versi yang demonstration itu kita sebenarnya di limit. Tapi untuk pemrograman, belajar pemrograman itu udah cukup, udah lebih dari cukup. Kenapa? Karena sebenarnya yang awalnya ada itu hanya bagian ini saja. Jadi contoh Arduino Nano itu ada IC-nya, kemudian ada beberapa sampel rangkaian yang diletakkan mensimulasikan yang Arduino ini. Jadi ada LED yang sudah dihubungkan ke port 13. Nah, contohnya ini. Ini sampel digital I/O port 13 ini dihubungkan ke LED ya. Jadi LED di sini. Dan ke ground. Efeknya kalau misalnya kita di sini dikasih forward bias itu artinya kita kasih nilai 5 volt di sini, maka LED-nya ini akan forward bias artinya dia akan mengalirkan arus listrik. Nah, efeknya LED-nya akan nyala. Nah, ini sampel. Nah, sebenarnya yang paling penting di sini adalah kalian bisa mempergunakan yang namanya instrumen. Jadi kalau kita mau kalau versi full version itu kita bisa hubungkan ya, bisa hubungkan misalnya di bagian pin yang ada di sini, misalnya di sini pin 13. Nah, ini saya bisa hubungkan ke perangkat lain, hanya kalau versi demonstration tidak bisa. Tapi di sisi demonstration ini kita bisa belajar, kita bisa pakai untuk mempelajari misalnya bagaimana pengiriman data serial dan seperti apa tampilannya. Terus juga kalau mengeluarkan voltase dari setiap port ini bisa diukur menggunakan osiloskop. Nah, kalau misalnya Anda buat, itu nanti Anda bisa bikinnya pakai new project, lalu pilih yang sampel, kasih nama, kemudian sampelnya Arduino Nano ini. Nah, ini sampelnya. Nah, di sini kalian bisa, yang muncul pertama kali hanya bagian ini saja. Kemudian kalian tambahkan bagian osiloskop dan satu lagi logic virtual terminal. Jadi virtual terminalnya ini untuk ngecek apakah misalnya pengiriman data serial sudah muncul atau belum. Kalau osiloskop ini nanti kita bisa melihat
apakah misalnya kita bikin satu port ya, satu port misalnya codingannya seperti ini. Ini kelihatan? Teksnya kelihatan? Teks codingnya? Kelihatan, Pak. Oke. Contohnya di sini saya buat satu port ya, port LED-nya 13. Nah, di port LED 13 ini nanti saya akan aktifkan kondisi high, kemudian dijeda selama 500 milisecond atau setengah detik, kemudian di low. Nah, dari sini nanti kalian bisa build project-nya, persis seperti halnya di Arduino. Nah, kalau udah, di sini sampelnya port dari serial itu kan port transmitter ya. Kalau misalnya di ESP bisa langsung aja dicolokin ke laptop. Tapi kalau di sini Anda hubungkan terlebih dahulu port bagian transmitter atau TX ini ke receiver atau penerima. Jadi virtual terminalnya di sini di bagian receiver. Nah, kemudian misalnya kita mau mengaktifkan port 13, maka kalian bisa pakai di bagian sini, bagian instrumen, kemudian ambil di bagian osiloskopnya, letakkan di sini. Nah, di channel, di sini ada channel A sampai D. Ini bisa dipakai satu persatu, 4 channelnya, tapi di sini saya kasih sampel satu dulu. Nah, hubungkan ke port 13. Nah, efeknya kan sebenarnya secara pemrograman nantinya harusnya port 13 itu kondisinya high, kemudian di delay dan lalu kondisinya low. Nah, kalau udah di build, maka kalian bisa running seperti ini. Nah, virtual terminalnya kan akan muncul ya. Jadi sesuai aja. Kemudian di sini port A, channel A ini kalian sesuaikan voltase yang ada, karena voltase di microcontroller ini 5 volt, berarti Anda harus tuliskan 5 volt. Kemudian untuk yang osiloskop ini kalau kita mau tahu apakah nilainya positif 5 volt ataupun 0, maka Anda bisa buat satu kotak horizontal ini artinya 0,5 detik. Ya, di Anda putar di bagian sini, berarti ini artinya satu buah kotak secara horizontal itu menunjukkan 0,5 detik. Nah, state yang ada saat ini, kalau di atas ini berarti satu kotaknya 5 volt. Ini secara vertikal. Posisi vertikal berarti satu kotak ke atas ini 5 volt. Bisa dimengerti sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi di sini kan 5 volt selama 0,5 detik, baru 0 volt selama 0,5 detik. Jadi di sini. Nah, ini kalian bisa buat source code-nya, kemudian simulasikan kayak gini. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Proteusnya download di website resminya, Pak? Ya, Proteusnya bisa di-download di website resminya, karena versi demonstrasinya itu kalian bisa pakai untuk belajar ini, pemrograman ini. Di sini kan kalian bisa lihat yang warna merah ini artinya dia mengirimkan, mentransmisikan data ya. Jadi contohnya di sini ini dapat 5 volt, kemudian kalau yang IO13 ini kan ada merah selama setengah detik, kemudian biru. Dari sini kan kita bisa tahu bahwa port 13 itu sesuai nih dengan program yang kita buat. Yang penting versi vertikalnya ini kalian buat 5 volt, versi bawahnya ke horizontalnya ini satu kotaknya buat 0,5 detik. Ada lagi? Oh, dan jangan lupa ya, untuk channel ini jangan sampai channelnya AC, karena Anda nanti nggak muncul di sini. Channelnya buat DC, karena kita kan pakainya direct current, DC, bukan listrik AC.
Sebenarnya Proteus ini jauh lebih powerful dari ini kalau misalnya Anda dapat license key-nya ya, atau license key-nya lah pokoknya. License key-nya itu bisa dipakai untuk misalnya nanti pemrogramannya, misalnya kita mau input sensor, nah itu bisa juga disimulasikan di sini terlebih dahulu. Kalau sudah disimulasikan di sini, baru nanti Anda bisa misalnya beli sensor beneran. Tapi seluruh pemrogramannya dari sini. Contohnya, kalau misalnya kita konfigurasi, ya, misalnya pin sensor. Jadi misalnya pin sensor 1, di sini kan Anda bisa lihat ada pin 8, ya, ada pin 8. Nah, ini bisa juga nanti kalau misalnya kalian dapat key-nya dari Proteus ini bisa dihubungkan ke misalnya 5 volt atau juga ke ground. Nah, atau juga dipilih yang seperti ini. Ini namanya push button. Jadi kalau misalnya kalian mau mencoba, kalau ditekan tombol kayak di keyboard ya, tekan tombol, maka nanti inputnya nilainya berapa. Contohnya di sini, kalau kita buat membaca sensor nomor 8, maka sebenarnya kita bisa juga buat di simulasinya di sini. Yang penting kalau udah dibuat source code-nya, Anda build project. Baru di schematic capture-nya ini Anda running. Nah, ini berarti di port 8 bernilai 1. Nah, atau di bagian port 8-nya ini Anda bisa aktifkan ininya ya. Misalnya saya letakkan di bagian D. Nah, nanti kalau di run ini seperti ini. Ini karena ini channel D, maka kita aktifkan dulu di channel D ini seperti ini. Nah, ini ya yang di channel D, karena di sini ditampilkan secara serial, kita bisa lihat 0, maka secara osiloskop outputnya juga akan 0. Nah, ini menyerupai gitu. Kecuali yang di port 13, karena di port 13 itu kita aktifkan sebagai high, kemudian delay 500 millisecond, kemudian jadi low. Udah tahu perbedaannya ya? Bisa dimengerti perbedaan nilai voltasenya? Paham, Pak. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, itu yang atas 0,5 volt, terus yang bawah 0 volt itu pasti segitu, Pak? Yang mana? Yang ini? Ya, yang kuning itu kan tadi ke atas 0,5 volt atau 0,5 volt? Yang channel A ini 5 volt. Anda tulis aja 5. Oh ya, Ini kan bisa 10. Jadi bisa. ini posisi secara vertikal. Jadi satu kotaknya ini pengukurannya adalah 5 volt. Karena microcontroller itu 5 volt, maka dia akan secara vertikal, kalau height itu 5 volt. Oh iya, Pak. Kalau kita buat satu kotak itu 2,5, misalnya 2,5, misalnya gini ya, 2,5, maka nanti muncul. Nah, kayak gini. Nah, berarti karena voltasenya ini yang masuk 5 volt, maka dia secara vertikal muncul 2 kotak. Nah, secara horizontalnya, ini kan satu kotaknya 500
milisecond atau setengah detik. Makanya dia pemrograman setengah detik. Oke, bisa diingetin? Oh iya Pak. Nah, untuk di awal biasanya kalau setting digital oscilloscope ini seperti ini. Kalau di virtual terminal ini Anda harus cek dulu berapa kecepatan transmisi datanya. Contoh di sini kita gunakan 9.200 bit per second, berarti ini bit per second. Nah, tentu yang di bagian serialnya ini Anda harus ini bukan serial ya. Di sini Anda harus atur secara sama, seirama ya, jadi 19.200. Kalau tidak nanti mirip yang terjadi kalau nilai ASCII-nya ini akan berubah gitu ya. Nilai ASCII-nya itu seperti karakter yang nggak bisa kebaca. Nah, jadi ini yang diatur. Kalau di virtual terminalnya diatur seperti ini, kalau di digital oscilloscope-nya atur ke 5 volt dan 0,5 detik. Nah, kalau yang supaya jelas, kalau misalnya ini saya buat 1 menit dan satunya setengah menit, maka nanti akan kelihatan. Jadi high-nya selama 1 menit dan low-nya selama 500 milisecond. Tunggu bentar nih karena agak berat. Nah, ini udah muncul. Ini Anda bisa lihat bahwa lama waktu padamnya atau off, low, 0 volt, itu hanya 1 kotak. 1 kotak artinya 500 milisecond. Sedangkan lama waktu menyala atau high itu 2 kotak. 2 kotak itu artinya 2 kali setengah detik, artinya 1 detik. Oke, udah paham? Kalau yang itu Pak, yang biru ungu sama hijau buat apa Pak? Atau sama aja kalau dicolokin ke yang begitu? Sama aja. Hanya kan di sini saya kasih sampelnya tadi hanya yang A, ya, bagian A dan D ya. Yang D-nya ini saya hubungkan ke input. Nah, jadi nilainya nggak ada. Misalnya saya hubungkan ke baik yang A, B, C, ini yang sama. Nah, jadi gini deh, saya kasih sampel untuk yang B aja dulu ya, atau yang C deh. Yang C-nya saya hubungkan ke port 9. Nah, kemudian saya bikin program di sini port baru, misalnya port LED 2-nya itu di pin 9. Kemudian saya definisikan dulu mode portnya. Ini port keduanya atau port 9 itu sebagai output. Nah, kemudian saya tulis di digital write untuk yang port 9. Berarti port 13 dan port 9 itu high. Misalnya saya buat di sini selama 1.500 milisecond, artinya nanti 1,5 detik portnya akan high ya, atau 5 volt. Kemudian selama setengah detik portnya akan low.
Nah, port C-nya kan ini belum, logic C-nya belum diatur, jadi Anda atur dulu ke 5 volt dan posisinya di direct current atau DC. Udah ya, udah muncul. Ada 3 kotak, Iya, Pak. artinya 3 kali 0,5. Udah ngerti? Udah paham? Paham Pak. Dikit. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Anda coba terlebih dahulu tugas ya untuk latihan minggu ini. Anda download terlebih dahulu Proteus-nya, boleh yang versi demo Proteus 8 ya, boleh yang versi demo aja udah cukup di portnya. Kemudian Anda coba bikin 3 uji coba. 1, membuat komunikasi serial ya, misalnya print serial ini. Kemudian untuk yang kedua coba mengaktifkan port 13 misalnya dengan port 13-nya udah, Anda coba lagi di port 7 di IO 7. Jadi Anda coba buat port 13 dan port 7. Kemudian tampilkan tampilan osiloskopnya seperti ini. Buat perbedaan antara yang posisi high dan low. Jadi kalau high-nya itu misalnya 2 detik, low-nya hanya 1 detik. Jadi ada sedikit perbedaan. Konfigurasi dengan spesifikasi seperti ini ya. Satu vertikalnya itu 5 volt, kemudian horizontalnya setengah detik. Temukan buat video demonya untuk pemrogramannya. Ya, paham nih tugasnya? Untuk pengumpulannya kapan, Pak? Untuk pengumpulannya saya batasin hari ini sampai jam 18 ya. Karena kan kalian harus download dulu Proteusnya. Baik, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Jadi bikin demonstrasi seperti ini ya. Pengiriman transmisi data ke virtual terminal dan aktivasi port 13 dan port 7. Anda buat videonya, Anda demokan. Ada Itu di screenshot lagi, Pak, hasilnya? ditampilin video ini ya, video Anda saat pembuatannya. Baik, Pak. Berarti tidak dikirim file Proteusnya, Pak, ya? Bukan, karena Proteusnya di sini nggak bisa disimpan ya, jadi Anda demokan gitu. Anda demokan seperti ini. Baik, Pak. Screen recording lah, screen recording. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tugasnya per kelompok atau per orang, Pak? Ini per orang. Per orang, oke. Baik, Pak. Ya. Karena ini software ya, jadi setiap orang nanti masing-masing bisa implementasi sendiri cara simulasi.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi pas di awal katanya daftar satu email aja bisa dibagi-bagi. Maksudnya gimana, Pak? Jadi Proteus itu kalian kalau misalnya yang bagian simulation ini kan ya, Proteus ini simulation, try for free-nya ini sebenarnya dia nggak ngasih link langsung, tapi dia minta kalian masukin email, nanti linknya itu dikirimkan via email. Nah, sebenarnya untuk satu kelas ya bisa satu orang generate linknya karena akan dikirimkan ke email, baru yang lainnya bisa download pakai link yang ada. Oh, baik, Pak. Jadi dia nggak langsung di link ada di sini, tapi dia minta email kalian aja untuk try for free-nya. Baik. Hanya itu aja. Sama untuk saat awal itu kalian harus nanti buat new project, ya, jadi new project, kemudian misalnya ini sampel ya, ini kan nggak bisa di save ya, nanti hilang semua. Dan di new projectnya ini, misalnya di dokumen, ini nanti kalian next, kalian pilih yang bagian development board. Nah, pilih aja yang sebenarnya bisa misalnya ATmega, Arduino 328 ini juga bisa, tapi tadi saya nyobainnya yang Nano. Karena ada sampel LED yang sudah dibuat di Arduino Nano. Jadi dari sini, kemudian baru finish. Ini saya sampel. Nah, yang pertama kali yang muncul ini. Nah, ini kalau mau zoom, Anda bisa pilih yang bagian kayak kaca pembesar itu. Nah, baru tambahkan di bagian virtual instrument. Yang dibutuhkan untuk tugas saat ini adalah oscilloscope, sama satu lagi virtual terminal. Untuk yang virtual terminalnya, kalian bisa sesuaikan kecepatan baud rate-nya sesuai dengan kode yang transmisi yang Anda setup. Source code-nya di sini. Nah, Anda bisa buat di bagian main compiler-nya. Oke, udah cukup ngerti? Paham, Pak. Ya, itu aja. Silahkan kerjakan. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.